Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat, NPM 202191160 dari Pendidikan Jasmani kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Fungsi adalah kegiatan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam usaha mencapai tujuan. Administrasi dan manajemen pendidikan adalah mencakup semua kegiatan yang dijalankan oleh institusi pendidikan, khususnya suatu pendidikan, dan pada berbagai tingkatan dan fungsi tugasnya dalam rangka mencapai tujuan. Pada pembagian pembahasan ini difokuskan pada implementasi fungsi, perencanaan, perorganisasian, pergerakan, pengarahan, pengawasan, dan pemantauan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Setiap aktivitas administrasi dan manajemen pendidikan dimulai dengan fungsi perencanaan atau planning. Dalam perencanaan dirumuskan, dipilih, dan ditetapkan seluruh aktivitas-aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan untuk mencapai tujuan. Proses perencanaan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mengitarinya yang mengandung sifat optimisme didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Rencana kerja tahunan sebagai dimaksud dalam rencana kerja sekolah, yaitu pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 53 ayat 1 yang mencakup yang pertama kalender pendidikan akademik, kemudian jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya, kemudian mata pelajaran yang ditawarkan, penugasan guru pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya, kemudian buku teks pelajaran yang dipakai, jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pelajaran, pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai, kemudian program peningkatan mutu guru pendidik dan YNEGA pendidikan dan jadwal rapat. Terdapat 9 manfaat perencanaan bahwa perencanaan membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan, kemudian membantu dalam kristalisasi penyesuaian pada masalah-masalah utama, kemudian memungkinkan manajer memahami seluruh gambaran, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat, memberi cara pemberian perintah untuk beroperasi, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi, kemudian membuat tujuan lebih khusus terperinci dan lebih mudah dipahami, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti dan menghemat waktu, usaha, dan tentunya dana. Selain itu, dalam perencanaan terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan atau berhubungan. Kemudian, perencanaan adalah suatu proses yang komprehensif. Kemudian, perencanaan hendaklah menghasilkan rencana yang fleksibel, realistis. Perencanaan pendidikan harus melahirkan rangkaian tindakan yang jelas, terarah, dan menurut prinsip efisiensi dan efektivitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah sebuah panduan untuk mempersiapkan keputusan bagi kegiatan di masa depan yang mengarah kepada tujuan berdasarkan komitmen-komitmen tertentu. Kemudian, organizing atau perorganisasian adalah suatu kegiatan di mana aktivitasnya berisi tentang menyusun dan membentuk hubungan kerja antar individu atau pribadi ataupun kelompok sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam menempuh tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam perorganisasian terdapat asas-asas penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, organisasi harus profesional, yaitu dengan pembagian suatu satuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan pembagian kerja. Organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Organisasi harus mencerminkan rentangan kontrol, organisasi harus mendukung kesatuan perintah, dan organisasi harus fleksibel serta seimbang. Alasan fungsi perorganisasian penting diantaranya yaitu mewujudkan struktur organisasi, uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi jelas, wewenang atau tanggung jawab menjadi jelas, memperlihatkan antar tugas atau pekerjaan dari setiap unit organisasi, dan sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan dapat diketahui.
Selain itu, di dalam fungsi perorganisasian ini terdapat kegiatan-kegiatan tertentu. Kegiatan tersebut adalah yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Kemudian staffing atau kepegawaian. Setara dengan fungsi-fungsi sebelumnya, kepegawaian mempunyai fungsi yang sangat penting, di mana kepegawaian adalah penyisian suatu bidang atau unit dengan personal yang akan melaksanakan tugas kegiatannya. Kemudian pengordinasian atau coordinating. Sistem koordinasi pada umumnya tidak efektif karena muncul sistem birokrasi dan krisis. Ini akan terjadi jika organisasi menjadi terlalu besar dan rumit untuk dikelola. Akan tetapi, pada pokoknya perorganisasian menurut Delianggi merupakan rangkaian aktivitas yang menghubungkan, menyatu padukan, dan menyelaraskan orang-orang pekerjaan. Adapun manfaat dari pengkoordinasian adalah dengan perorganisasian dapat diperoleh kekuatan yang integral dan menyatu sehingga diperoleh hasil gerak organisasi yang kompak, harmonis, dan saling menunjang. Dengan perorganisasian diharapkan tidak terjadi arus yang disimpang siur antara bidang-bidang yang ada, baik dalam pengambilan keputusan, penginformasian, serta tindakan ditinjau dari segi arah dan bentuk. Kemudian penganggaran atau budgeting. Pembiayaan adalah kegiatan yang berisi tentang dana dan anggaran tentu. Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta pengelolaan anggaran, pendapat, dan belanja pendidikan menengah. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan, serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pembiayaan itu, yang pertama, perencanaan tentang berupa biaya yang akan diperlukan, dari mana dan bagaimana itu dapat diperoleh, bagaimana penggunaannya, siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana pengawasannya, dan lain-lain. Kemudian motivating atau pergerakan. Pergerakan atau istilah pembimbing menurut Delianggi merupakan aktivitas seorang manajer dalam pemerintahan menugaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan menuntun karyawan atau personel organisasi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian pengawasan. Pengertian pengawasan yang lebih sederhana ditemukan oleh Johnson, yaitu sebagai fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana pengusahaan agar penyimpangan tujuan sistem hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Pengawasan yang baik adalah yang dapat memanfaatkan profesi dan karir manusia secara optimal, yaitu mengikut sertakan mereka menentukan sasaran, menciptakan iklim yang mendorong pengembangan diri, dan membuat mereka responsif dengan semangat yang menentang. Untuk itu, perlu suatu sistem penilaian yang sistematis dan tepat yang dapat memberikan gambaran seberapa singkat kualitas yang diperoleh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.